Alhamdulillah. Baik Bu Dewi, sekarang kita akan melakukan praobservasi terhadap apa yang akan dilakukan di dalam kelas nanti. Jadi yang pertama, apa yang tujuan pembelajaran Bu Dewi laksanakan nanti? Bu Dewi itu masuk observasinya itu di kelas 10 BC1 Ya. di mana elemennya itu adalah bilangan dengan subelemennya barisan aritmatika. Tujuan pelajarannya itu adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuannya. Jadi itu tujuannya tentang bilangan aritmatika ya Bu Dewi. Jadi dengan aritmatika itu anak-anak bisa mengelompokkan bilangannya. Bu Dewi, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai Bu Dewi dalam pembelajaran nanti yang mana Bu Dewi? Area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah siswa mampu menyelesaikan tadi Pak Tommy permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Siswa berpikir kritis, kemudian juga mandiri, dan ada di sana juga terciptanya kerja keras ya, pantang menyerah dari siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, jadi areanya itu tentang penyelesaian masalah tentang aritmatika dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Dewi, kemudian berpikir kritis, mandiri, terciptanya pantang menyerah atau optimis ya, semangat. Oke, yang terakhir Bu Dewi, strategi apa yang Bu siapkan dalam pembelajaran nanti? Bu Dewi menggunakan strategi itu yang pertama itu tanya jawab antara guru dengan siswa sehingga pembelajarannya itu tidak teachers center tapi juga student center. Ada timbal balik komunikasi itu otomi antara siswa dengan guru. Dan kemudian yang kedua adalah dengan pembelajaran berkelompok. Siswa itu dibentuk dalam satu kelompok di mana mereka itu sudah menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Satu kelompok itu ada siswa yang kemampuan awalnya tinggi, rendah, dan sedang gitu. Dan yang terakhir adalah penugasan. Jadi Bu Dewi dalam strateginya nanti itu melakukan tanya jawab atau student center ya, berpihak kepada murid. Kemudian Bu Dewi nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam berkelompok nanti sudah dikelompokkan siswanya sesuai dengan kelompoknya masing-masingnya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Semoga pembelajaran besok berjalan lancar dan sukses ya Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang Bu. Baik, seperti biasa di hari Kamis jam 3.04 kita belajar matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pokok bahasan barisan aritmatika. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sudah ada dibaca mengenai barisan aritmatika ini? Sudah. Baik, berarti Anda sudah mempunyai kemampuan awal ya untuk barisan aritmatika ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan memeriksa kehadiran anak Ibu semua. Adelia, ada. Adinda, Ada Bu. Alia, Ada Bu. Andi, Clara, Ada Bu. kemudian Dwi Putri, Ada Bu. ada. Fikria, Ada Bu. Iksan. Iksan apa? Sakit ya? Iya. Semoga kita cepat sembuh ya. Kita doakan Iksan supaya cepat sembuh. Amin. Kemudian Keisha, Ada Bu. ada. Lilis, Ada Bu. Putri, Masril Firman, Izin. izin. Yang mana? Ada siapa Bu? Acara keluarga. Oke. Rasti, Ada Bu. Rekita, Ada Bu. Rista, Ada Bu. Sinta, Ada Bu. Siti Hana, Ada Bu. Sofita, Ada Bu. ada. Welma, Ada Bu. Zana, Ada Bu. dan
27 orang kita ada 2 orang yang apa ya, yang izin dan sakit. Semoga besok teman-teman yang bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar kembali. Oke, seperti yang telah Ibu tampilkan di layar, bahwa barisan aritmetika itu yang merupakan elemen ya, bagian dari matematika yang termasuk pada bilangan. Jadi aritmetika itu sebenarnya adalah kajian matematika yang membahas mengenai bilangan. Seperti yang pernah disampaikan juga, matematika itu kan banyak elemennya. Ada aljabar, bilangan, statistik, geometri. Nah, untuk aritmetika itu elemen atau bagian dari bilangan. Oke. Ibu mau tanya dulu sama anak ibu semua. Siapa yang tahu apa itu barisan? Jangan dengan di dalam matematika, dalam kehidupan sehari saja. Apa yang dimaksud dengan barisan? Seperti kan upacara itu, iya kan? Kalau upacara itu kan dimulai upacara kalau pesertanya sudah berbaris atau sudah terbentuk barisan. Apa yang dimaksud dengan barisan secara umum? Siapa yang bisa menjawabnya? Bagaimana peserta itu bisa dikatakan dia sudah berbaris? Sudah tersusun rapi, kata Siningrum. Siapa lagi yang menambahkan? Jadi intinya sudah tersusun. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Barisan itu berarti orangnya sudah tersusun. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Gita? Apa tambahannya atau punya pendapat lain dari Ningrum mengenai barisan itu? Apa? Pola, oke. Dia tersusun. Kemudian pola. Misalnya kalau di baris itu polanya apa? Yang perempuan dengan yang perempuan. Kan ada polanya itu, ada aturannya kan? Yang laki-laki dengan laki. Yang 10 BC berarti barisan 10 BC berarti itu anggotanya kelas 10 BC semua. Ya kan, sudah diatur atau sudah mempunyai aturan. Jadi barisan itu untuk matematika adalah sekelompok bilangan yang mempunyai aturan yang jelas. Jadi dia mempunyai aturan jelas, itu barisan matematika. Oke, sebelumnya Ibu mau menghubungkan materi kita ini dengan kontekstual, masalah kontekstual, artinya masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita yang kita kenal, kemudian kita hubungkan dengan materi kita supaya Anda itu paham atau mengerti bahwa matematika itu bukan hanya hitung-hitungan, tapi nanti itu juga bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya kerupuk misalnya. Hapus dulu Alina. Silakan kalau ada yang memiliki jawaban yang berbeda, nanti kita diskusikan siapa yang perlu diperbaiki jawabannya. Mana? Ini ada berapa? Ini pakai buku ini mana? Ini pakai buku ini. 23. Yang lain? Sama? Jadi kalau seandainya pada bilangan itu kuncinya apa? Yang harus kita
latihan itu nanti karena kamu itu sudah Ibu susun duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah biasa kita terapkan di pelajaran matematika, ya. Nah, langsung nanti bekerjanya berkelompok. Persoalan yang ditampilkan di depan nanti diselesaikan di lembar kerja siswa yang dibagikan ini. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nih, perhatikan sebentar dulu. Ini ada sebuah ruangan pertunjukan di hotel. Bentuknya seperti ini ruang pertunjukannya. Ya, seperti apa itu? Kalau di geometri gambarnya, kalau dihubungkan dengan lingkaran itu berapa lingkaran itu? Seperempat lingkaran itu. Benarnya ya. Berbentuk apa namanya yang lingkaran? Ring. Itu bagian dari lingkaran yang dipotong. Dan itu seperempat. Kenapa bisa dikatakan seperempat itu? Karena berapa sudutnya ini kalau ibu teruskan ini? 90. Oke. Dari tempat duduk itu disusun sedemikian rupa. Nampak tak sama kamu setiap barisan ke barisan berikutnya itu jumlah bangkunya sama atau berbeda? Barisan pertama itu ke barisan berikutnya bertambah atau berkurang jumlah kursinya? Bertambah, karena dia itu melingkar ya. Jadi semakin ke belakang semakin banyak. Ya. Nah, disampaikan di soal kita itu bahwa setiap barisan itu berapa selisihnya? 5 buah kursi. Oke. Kemudian berapa baris ke belakang kursi kita? Kalau jadi 6. Berapa? 6. Ruang pertunjukan memuat 6 baris. Nah, pada kursi pertama katanya berapa itu? 20. Kemudian nanti kamu disuruh mencari jumlah semua kursi. Kalau mencari jumlah semua kursi berarti kamu cari dulu jumlah kursi pada setiap barisan, iya kan? Perlu nggak kita cari jumlah kursi setiap barisan itu supaya nanti kita tahu jumlah semua kursi? Perlu? Sangat perlu. Kalau dari mana kita tahu jumlah kursi semuanya? Berapa jumlah kursi pada pertama yang katanya? 20. Berarti ini berapa ini? 25. Karena dia selalu bertambah. Nah, cari ya sampai kursi ke barisan ke-6. Bisa? Bisa. Ya. Lalu kamu apakan semuanya ini? Dijumlahkan. Ada catatan di sini. Lihat gambar kita. Apakah barisan terakhir itu semua berisi kursi? Tidak. Ada yang kosong. Kenapa kosong katanya? Tempat apa ini? Ada untuk menampilkan gambar atau projection room seperti ini mungkin ya. Ya, anak kamu yang belum tahu mungkin lampu media untuk menampilkan gambar. Berapa kursi terpakai dia? Bagi dia yang belakang itu? 6. Nah, bisa didiskusikan di kelompok ini masing-masing? Bisa. Untuk menentukan jumlah kursi? Bisa. Silakan coba. Untuk 1, 2, 3, 4. Nanti satu kelompok maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok kita tampilkan nanti untuk kita lihat kalau ada nanti yang berbeda kita diskusikan.
siapa yang maju? Oke, silakan. Kalian berarti sudah selesai juga ya? Oke. Kita lihat bersama-sama. Kalau ada perbedaan nanti kita menangkan jawaban. Apa saja? Oke, dari kelompok Adelia diwakili oleh Clara. Oke, Clara. Lihat jawabannya dulu ya. A-nya 20. Oke, nanti untuk yang mempresentasikannya siapa? Oke, nanti ada yang dibantu ya. Kalau ada nanti yang berbeda boleh nggak apa-apa. Rifa, ada yang beda dengan kelompok kamu? Beda, Bu. Oke. Oke, baik. Semua perhatikan kita diskusikan jawaban dari kelompok Adel. Siapa yang mau memberikan pendapat yang kedua dulu? Kelompok berapa? Siapa? Oke, dari kelompok Alia, silakan. Kenapa? Apa? Di mana letak perbedaan kelompok Alia
dengan kelompok Adel? Silakan maju dulu. Maju. Lalu prestasikan apa yang berbeda dari jawaban kelompoknya si Adel. Oke, yang lain perhatikan juga ya. Kalau bisa nanti Adel menambahkan. Oke, perhatikan. Silakan. Yang pertama Kenapa ujuannya? kan yang 21. Iya, yang 20 21. satu. Jadi Usulannya 26. oke, jadi di mana letak kelirunya kelompok Adel tadi, Adia? Kelirunya di mana? Di penjumlahan. Harusnya berapa? Harusnya berapa urutannya? Kenapa 25? Ya, oke, perbaiki. Jadi tadi harusnya kelompok Adel U1-nya 20, maka U2-nya itu 5, selisihnya harusnya 20. Terima kasih Ananda belajar pada hari ini yang cukup aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi yang akan didampingi oleh Bapak PP, Bapak Sutrisno, dan yang diobservasi Ibu Dewi. Ya, bisa kita mulai Bu Dewi? Bisa Pak Tommy. Oke Bu Dewi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Tommy sehat. Alhamdulillah. Oke Bu Dewi, dari kita kan sedang melaksanakan observasi kemarin. Jadi bagaimana perasaan Bu Dewi setelah melaksanakan observasi tersebut? Dari observasi yang Pak Tommy lakukan, ada pembelajaran yang dilakukan di kelas, memang ada beberapa yang perlu diperbaiki agar pembelajaran itu bisa sesuai dengan tujuan gitu. Oke, jadi Bu Dewi bisa cari kekurangannya ya. Jadi dalam proses pembelajaran di kemarin bisa Ibu ceritakan lagi kita melaksanakan observasi. Kemarin kan Bu Dewi di kelas 10 BC 1 Ya. kami materi yang diberikan itu elemennya bilangan Ya. dengan pokok bahasan itu barisan aritmetika, Ya. di mana untuk sebenarnya anak kelas 10 itu sudah punya kemampuan awal Pak di kelas 9 mengenai bilangan, tapi itu hanya bilangan belum bilangan aritmetika, hanya bilangan biasa yang berurutan. Dan waktu Bu Dewi melihat memancing pertanyaan-pertanyaan untuk melihat kemampuan awalnya, memang sudah ada beberapa anak yang mempunyai kemampuan awal yang bagus, tapi ada juga yang tidak memiliki kemampuan awal untuk barisan itu gitu. Kemudian Bu Dewi kan kemarin seperti yang Mbak Tommy lihat menggunakan pembelajaran itu salah satu strateginya adalah pembelajaran berkelompok Pak. Di mana di satu kelompok itu berisi 4 orang, kemudian di sana ada yang kemampuannya kemampuan awalnya bagus, tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah gitu. Dan dalam diskusi kan kemarin Bu Dewi memberikan sebuah persoalan menghitung jumlah kursi dalam suatu ruangan yang bersusun dan itu memiliki pola aritmetika. Ada 3 kelompok yang terkendala belum sampai menentukan jumlah kursi, baru menentukan polanya baru gitu. Ya, satu kelompok lagi sudah menyelesaikan yang baik. Jadi itu prosesnya ya, Iya, jadi prosesnya sudah berjalan. Jadi dalam proses observasi kemarin itu apa yang menurut Bu Dewi yang sudah bagus Ibu lakukan? Kalau bagus, belum bagus benar Pak Tommy, masih menuju ke bagus ya. Itu Bu Dewi alhamdulillah sudah bisa menempatkan anak yang berkemampuan yang berbeda di satu kelompok.
Kemudian setelah Bu Dewi memberikan permasalahan kontekstual, itu memang siswa itu antusias karena barisan gramatika ini bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin ada seorang pengusaha berkerupuk gitu. Kemudian hari pertama dia 15 kilo betul tepung, hari berikutnya ditambah 3 kilo dan begitu seterusnya. Dan anak antusias kalau disajikan permasalahan yang seperti itu. Jadi yang dari Bu Dewi udah bagus lakukan itu mengkelompokkan siswa ya. Kemudian permasalahan dalam kehidupan sehari itu antusias anak-anaknya. Oke, jadi selanjutnya apa hambatan selama proses pembelajaran kemarin? Hambatannya itu memang dari kemarin itu kan 26 orang siswa kita, ini memang masih banyak yang kemampuan dasar matematikanya itu bermasalah gitu. Ada yang perkalian puluhan saja masih ada yang belum gitu. Itu jadi saat perkaliannya belum lancar itu akan bermasalah dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam bentuk soal gitu. Itu salah satunya. Memang pernah hal seperti ini Pak Tommy. Di setiap pelajaran itu diulang perkalian. Tapi yang memang karakter anak sekarang mungkin yang sering enggak terlalu mengulang pelajaran di rumah, besok udah lupa lagi. Itu salah satunya kendala untuk matematika itu. Anak-anak kemampuan awal masih rendah gitu. Jadi hambatan Bu Dewi kemampuan dasar anak-anak itu masih dalam matematika tersebut ya. Kemudian bagaimana solusi Bu Dewi untuk menghadapi hambatan tersebut? Tapi seperti itu Pak Tommy, kadang di awal pelajaran 10 menit atau 5 menit lah diulang lagi gitu. Dan terus diingatkan pada siswa, tolong Ananda diperlancar lagi kabatakunya itu gitu di rumah, karena apapun materinya tetap menggunakan kabataku itu untuk menyelesaikannya gitu. Dan pernah kemarin diberikan soal perkalian sederhana puluhan untuk mengerjakan di rumah sebagai latihan gitu. Itu sudah ada siswa yang mengikutinya, tapi masih ada beberapa siswa yang belum mengikuti ini. Jadi solusi dari Bu Dewi menghadapi hambatannya itu jadi melakukan awal pembelajaran tentang matematika dasar. Iya, dasar 5 menit itu biasanya. Oke, jadi itu 5 menit waktunya. Iya. Takutnya nanti kalau terlalu banyak kita kan waktu habis pulang tuh gitu. Jadi waktunya setiap pembelajaran. Iya. Jadi Bu Dewi melakukan rencana untuk menghadapi hambatan tersebut kapan dan durasinya memang segitu terus? Ya kalau untuk pengulang dia kan dari semua siswa itu tidak semuanya juga ya. Jadi takutnya nanti siswa yang lain bosan gitu kan, dia sudah bisa gitu. Tapi karena makanya Bu Dewi cukup 5 menit, yang lain itu Anda silahkan baca dulu catatannya, Ibu mau mengulang sedikit bagi teman-temannya untuk pengulangan kemampuan dasar kabatakunya gitu aja maksudnya strategi Bu Dewi. Ya, strategi bagi Iya, kesempatannya. lama-lama pula kasihan teman yang lain. Jadi dapat solusi sama Bu Dewi, jadi menjalani hambatan tersebut dengan cara memahami dasar matematika di awal pembelajaran ya, lakukan 5 menit setiap hari dengan anak-anak yang lemah dasar-dasar matematika. Tambah lagi Pak Tommy, karena itu kan mereka baru di kelas 10 gitu, makanya jangan sampai nanti di kelas 11 kemampuan itu tetap tidak ada peningkatan gitu. Itu hanya di kelas 10 Bu Dewi terapkan. Jadi Bu Dewi tetap evaluasi tiap hari di kelas 10 nih ya. Iya, setiap masuk 5 menit. Bu Dewi, demikian